Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Reza Hartaman Yudiatama, mahasiswa S2 Teknik Informatika Universitas Pamulang, mata kuliah Digital Forensik. Jadi, pada mata kuliah Digital Forensik, muncul pertanyaan, apakah kontainer yang dihapus benar-benar hilang tanpa jejak? Eee, Kemarin di materi Digital Forensik, banyak membahas tentang laptop, mungkin HP, disk image, dan jarang untuk membahas forensik pada infrastruktur kontainer. Yang di mana kontainer ini, sehari-hari ada relevan untuk kerja yang saya alami. Jadi saya akan mencoba, membuat skenario, contohnya misalkan contohnya di server production yang disusupi attacker, aktivitas mencurigakan, lalu kontainernya dihentikan dan dihapus. Mungkin oleh attacker-nya sendiri untuk menutupi jejak atau proses otomatis. Pertama, saya akan, eee, menggunakan WSL di sini. WSL di sini saya menggunakan Ubuntu. Jadi, saya akan menggunakan menggunakan kontainernya Docker contact ls, lalu saya akan menggunakan Docker info grep operating system. Nah, di sini operating system yang saya gunakan Ubuntu, dia sebagai default-nya Docker. Nah, kita mulai untuk simulasi yang pertama. Jadi saya akan menggunakan, image yang ringan menggunakan Alpine. Saya pertama akan nge-pull image Alpine yang dari latest, ya. Kita pastikan image-nya sudah ada di lokal. Nah, di sini sudah ada image Alpine-nya dengan ukuran 8 mega. Setelah itu saya akan membuat, Docker volume dengan menggunakan nama victim data. Oke, Docker volume-nya sudah dibuat, kita cek apakah ada. Nah, ini sudah dibuat dengan nama victim data. Lalu saya akan menjalankan, kontainer di, volume tersebut, di slash data menggunakan tadi, image Alpine. Mmm, Nanti akan muncul kontainer ID sebagai berikut. Kita akan coba contoh akan, aktivitas normal di dalam kontainer dengan command docker exec vim app. mmm, kita akan aktivitas normal kontainer mungkin seperti ini. Kita akan membuat aktivitas mencurigakan, contohnya simulasi attacker dengan command vim desa. Mmm, Ceritanya kita akan membuat fol file dengan hidden. Di dalam file itu isi teksnya malicious payload. Nah, ini sudah dibuat.
Kalau sudah dibuat, eee, kita akan mencatat kontainer ID sebelum dihapus dengan komen docker inspect. Nah, kontainer ini ceritanya kita akan simpan, jadi akan diingat-ingat, nantinya akan dipakai. Kalau sudah dicatat, ceritanya kontainer ID ini nanti munculnya akan ada di log. Jadi kita akan menghapus kontainer yang telah dibuat dengan cara docker stop, lalu nge-remove nama kontainernya. Nah, ini sudah dihapus. Lalu tadi sebelumnya kita buat volume dengan victim data, volumenya juga kita akan hapus. Ini langkah ceritanya menghapus jejak si attacker. Nah, kontainer udah di stop, volume udah dihapus. Saatnya kita untuk coba proses investigasi. Pertama, saya akan mencoba menggunakan Docker Info. Docker Info Storage Driver. Dia menggunakan overlay 2. Lalu menggunakan info apakah Dockernya menggunakan root. Nah, untuk rootnya itu ada di pet var lib docker. Setelah itu eh, kita akan coba inspect kontainer Alpine. Meskipun kontainer tadi kan udah hilang, tapi image dasarnya kan masih ada. Jadi kita coba docker inspect Alpine. Nah, komen ini menunjukkan path lower dir, upper dir, major dir dari overlay file system. Dan setelah itu saya ingin menelusuri layer dari Dockernya menggunakan sudo ls/var lib /docker /overlay 2. Nama yang tadi, kontainer yang tadi sebelum dihapus, div. Nah, ini menandakan kalau kontainernya tuh udah benar-benar dihapus, tidak ada di pet overlay. Karena tadi sudah volumenya udah dihapus, kontainernya udah di stop, kontainernya juga udah dihapus juga untuk volumenya. Jadi tidak menemukan nama kontainer yang tersebut. Selanjutnya, gimana kan udah tidak ada. Saya coba untuk menggunakan perintah dasar untuk mengecek Linux menggunakan journalctl.
Docker service, misalkan ini tadi 1 jam yang lalu meng-grab nama kontainernya. Nah, di sini juga, eee, limitasinya masih sedikit infonya untuk di jurnal.ctl, tidak ada kapan dibuat kontainer atau kapan dihapusnya. Lalu saya akan menginvestigasi dengan komen yang lain untuk menemukan apakah mencari log bagaimana yang tadi dihapus dengan menggunakan Docker event. Nah, ini mencari 1 jam yang lalu atau 1 detik yang lalu. Nah, oke. Dari sini bisa kelihatan bahwa untuk volume unknown-nya tadi dihapus sekitar jam berapa, lalu tadi kontainer stop-nya, kont kontainer di destroy-nya tadi jam berapa. Di sini terdapat banyak informasi menggunakan Docker event, jadi kita bisa mengetahui kapan kontainernya dibuat, riwayatnya. Yang bikin saya kaget di bagian, ini, kita bisa ngelihat dari kontainer yang tadi, ini, ID kontainer, dia sedang melakukan apanya bisa tercatat di sini. Lalu terdapat juga, pola kill mengidentifikasi shutdown gagal ada di, signal 15 sama signal 9. Ini signal 15 ini menunggu default 10 detik lalu memaksa kill 9. Kalau prosesnya tidak merespon dari sudut pandang forensik, jeda 10 detik atau force kill ini bisa jadi indikator menarik di skenario nyata. Proses yang menolak berhenti secara grateful kadang jadi tanda ada aktivitas yang sedang mencurigakan yang sedang berjalan di kontainer. Jadi, demikian, show dari saya. Kesimpulannya, Docker event bukan cuma real time tool seperti dugaan awal, melainkan semi persistent. Bertahan di buffer memori Dockerd selama daemon tidak di-restart. Ini menjadikan salah satu sumber eviden yang paling kaya dalam eksperimen ini, bahkan lebih detail yang saya kira, karena mencatat command exec secara verbatim, namun sifatnya rapuh. Ringkasan temuannya, tadi kan metadatanya kontainer hilang, terus kontainer JSON-nya hilang, image dasar Alpine-nya juga masih ada, image dasar, tapi kita contoh image dasarnya itu ini, image dasarnya itu masih ada Alpine, tapi kita bisa menemukan melalui Docker event. Demikian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.